Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreeFirstNet. Sahabat subscriber, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara sinkronisasi ANBK. Nah, sebelum lanjut ke video tutorialnya, bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya dari kami. Langkah yang pertama, kita ekstrak terlebih dahulu data VHD Fresh. Kita cari terlebih dahulu, kemudian kita ekstrak. Oke, kita bebas pilih salah satu dari file RAR yang ada, kemudian ekstrak dan masukkan ke folder yang sudah kalian buat untuk lokasi targetnya. Kemudian jika ada password, silahkan masukkan password sesuai dengan password yang sudah kalian dapatkan dari web Anda sendiri. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai sampai 100%. Biasanya memakan waktu kurang lebih 3-5 menit. Langkah selanjutnya, kita harus membuat virtual box yang baru. Kita masuk ke aplikasi Oracle VM VirtualBox, kemudian kita pilih setting. Karena saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi tinggal setting saja. Masuk ke sistem, prosesor kita buat 3. Kemudian masuk ke network, adapter 1 harus bridge dan sesuaikan dengan yang ada pada PC kita. Kemudian adapter 2 menggunakan NAT, jadi jangan sampai kebalik antara klien dan internet. Kemudian kita masuk ke Exam Browser Proctor. Nah, setelah itu kita pilih set virtual machine atau set virtual machine-nya, namanya kita sesuaikan server utama. Kemudian klik start virtual machine. Kita tunggu prosesnya. Biasanya proses ini memakan waktu cukup lama sesuai dengan kecepatan internet dan stabilitas koneksi internet pada PC kita. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik pembaharuan pada CBT Synchron Update. Oke, agar versi yang kita miliki sesuai dengan versi yang diminta oleh pusat.
Kita tunggu sampai proses patching atau proses update pembaruan selesai. Setelah proses 100%, maka yang harus kita lakukan adalah logout sambil menunggu notifikasi tunggu selesai. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sahabat subscribers, karena proses ini memang memakan cukup waktu yang agak lama karena jadwal sinkron semuanya bersamaan, jadi server cukup berat. Oke, jika sudah muncul notifikasi hijau seperti yang ada pada pojok kanan atas, maka bisa dipastikan pembaruan atau update atau patching sudah berhasil. Oke sahabat subscriber, yang kita lakukan adalah logout, kemudian memasukkan ID Proctor dan juga password, dan kita lihat dulu versi harus sudah 13. Oke, versi harus sudah 13. Kemudian kita masukkan ID Proctor yang ada pada web ANBK yang kita miliki. Kita kopas saja, dan passwordnya juga kita kopas. Oke, kemudian kita submit. Jika kalian kesulitan mencari password dan juga ID Proctor, kalian bisa masuk ke web anbk.kemendikbud.go.id, kemudian masukkan username dan password dari sekolah kalian. Maka kalian akan disuguhkan beberapa menu pilihan tentang asesmen atau tentang ANBK, dan disitu juga ada password dan ID Proctor. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian backup dan hapus. Kita klik backup, tunggu hingga proses selesai, dan klik di sini untuk mendownload resource-nya. Setelah resource terdownload penuh, kemudian kita centang, kita pilih iya, dan hapus. Tujuannya apa? Supaya backup yang ada pada versi sebelumnya bisa terhapus dan kita bisa sinkron ke versi yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke status download. Jangan lupa sebelum kita sinkron, kita harus refresh status terlebih dahulu sampai muncul notifikasi atau data-data yang belum tersinkron. Kita tunggu loading page yang masih menunggu sampai muncul notifikasi dan angka-angka yang ada pada tengah ataupun kanan ataupun kiri dari data sinkron tersebut. Data yang harus kita miliki adalah data yang masih merah dan belum tersinkron, karena status web kita atau status server kita masih belum tersinkron. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka kita harus mengulangi refresh kembali karena data masih nol dan tidak boleh langsung masuk ke start sinkron. Kita refresh kembali sampai muncul tampilan yang ada angka berwarna merah, dan itu berarti jika ada angka yang berwarna merah, maka status server kita sudah siap akan disinkron. Nah, jika seperti ini, data 1 sampai data 9 masih merah dan yang paling kanan masih 0, berarti data kita perlu disinkronkan. Oke, jika sudah kita cek seperti ini, maka kita bisa keluar dan langsung kita pilih tombol start sinkron. Oke, masih loading ya.
Oke sahabat subscriber, kita klik start sinkron. Nah, kita tunggu prosesnya hingga data 1 sampai data 9 selesai. Biasanya waktu masuk ke data 5, nanti waktu yang dibutuhkan sangat lama karena memang data 5 adalah data yang paling besar dan paling berat. Jadi kita perlu bersabar untuk menunggu semua data 1 hingga data 9 tersinkron semuanya. Oke sahabat subscriber, kita sudah masuk data 7. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan sinkronisasi data 8 dan data 9. Bagi kalian yang belum support channel ini, jangan lupa like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi, vlog, dan video-video menarik lainnya dari kami, dan juga tutorial menarik lainnya. Oke, sudah masuk data ke-8. Jangan di skip videonya karena masih ada tahap berikutnya setelah sinkronisasi agar data Anda aman dan tidak akan hilang jika terjadi kerusakan pada server Anda. Kita tunggu data 9 hingga selesai. Nanti jika sudah selesai data ke-9, maka akan muncul tampilan seperti ketika kita membuka refresh data pada awalnya. Nah, di sini download status sudah muncul. Kita lihat apakah semua data sudah tersinkron atau masih ada di antara data 1 dan data 9 yang masih belum tersinkron. Kita tunggu loading page-nya sampai benar-benar muncul. Kita harus menyesuaikan angka yang ada di tengah dan angka yang ada di sebelah kanan, karena biasanya walaupun sudah selesai melaksanakan sinkronisasi server, data yang ada pada angka tengah dan angka di samping kanan itu berbeda. Nah, itu bisa menjadi masalah ketika pelaksanaan simulasi, gladi, ataupun pelaksanaan ANBK. Biasanya kalau seperti itu, nama-nama siswa atau soal-soal banyak yang tidak muncul, dan beberapa dari server ada yang tidak muncul nama atau ID servernya. Oke, prosesnya cukup lama. Nah, di sini sudah muncul proses download 9 data telah selesai. Kita cek di download status atau refresh status. Kita pastikan data sesuai. Jangan ada data yang ketinggalan. Kalaupun terjadi perbedaan antara data yang ada di tengah dan data yang di samping, maka kita masih bisa melakukan sinkronisasi ulang. Oh maaf, di sini muncul masih merah semua dari data 1 dan data 9. Kita refresh ulang, tidak perlu panik karena ini memang setiap server, karena jadwal sinkronnya bersamaan seluruh Indonesia, maka satu server ANBK itu terkadang ada yang harus di refresh ulang atau beberapa kali refresh supaya muncul data yang benar-benar fix dan data mana yang belum tersinkron bisa terlihat. Oke, kita tunggu sampai benar-benar muncul. Nah, seperti ini. Data 1 dan data 9 seluruhnya sudah berwarna hijau dan tengah dan juga samping sudah sesuai. Maka selanjutnya yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan adalah transfer response. Jangan lupa transfer response ini kita lakukan agar data yang kita sudah sinkron tidak hilang kembali. Kita siapkan folder yang ada pada flash disk atau eksternal lainnya. Kita beri nama ANBK SD pelaksanaan 2021. Kemudian jangan lupa kita buat folder juga di dalamnya supaya kita bisa membedakan mana data gladi, mana data simulasi, dan mana data pelaksanaan ANBK.
Kemudian kita beri nama dan juga give access to, jangan lupa kita beri specific people dan kita pilih everyone dan tambahkan. Kita pilih read and write, kemudian share dan pilih done. Tujuannya agar folder yang kita buat bisa menjadi tujuan atau target dari transfer respon. Kita masukkan IP yang ada pada PC atau server kita. Kemudian kita isi username dari komputer kita, harus sesuai, tidak boleh berbeda dengan nama PC. Kemudian kita isi password loginnya. Ini password ini wajib, setiap server harus memiliki password login karena untuk keperluan transfer respon. Kita isi lagi server IP-nya, samakan dengan folder dump, dan kita tambahkan pada folder dump nama folder yang sudah kita buat dan harus sama. 2021, kemudian klik simpan. Nah, jika sudah muncul tampilan hijau seperti ini, maka proses transfer respon sudah berhasil. Oke, sahabat subscriber, demikian cara sinkronisasi ANBK atau server ANBK SD maupun SMP ataupun SMA. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.